Apa definisi paling tepat untuk menjelaskan batas antara kebaikan dan kejahatan? Konsep tersebut sudah melekat dan mendarah daging dalam benak manusia sejak penciptaannya. Entah sudah berapa banyak kisah dibuat demi menjawab pertanyaan tersebut. Konsep baik dan jahat itu sendiri merupakan tema konvensional dalam banyak literatur. Juga merupakan unsur universal untuk menggambarkan kondisi manusia secara umum. Sejak kecil, kita selalu diajarkan untuk berpikir atas dua hal tersebut. Membuat area hitam dan putih atas permasalahan yang kita hadapi. Lewat mahakarya Na Hong Jin yang berjudul The Wailing, kita disuguhkan pandangan berbeda soal konsep tersebut. Di mana batas antara baik dan jahat itu sendiri, nyatanya jauh lebih samar daripada yang kita duga. Lewat sinematografi Jong Kyun-po yang apik, Na Hong Jin secara detail menggambarkan suasana pedesaan di atas gunung yang hampir selalu hujan dengan menggunakan tone warna kebiru-biruan dan gelap. Yang mana sangat tepat mengekspresikan dinginnya udara gunung serta segala kemisteriusan yang menyelimutinya. Keunggulan The Wailing terletak pada cara ia membangun ketegangan, khususnya di mana motif dari setiap tokoh sangatlah samar untuk dijelaskan. Na Hong Jin dan Kyun-po secara ajaib mengkombinasikan kemampuan mereka untuk meningkatkan ketegangan serta memberikan perasaan aneh atas hal yang tak bisa diprediksi. Dengan cara mengungkap setiap informasi yang ada dengan sangat perlahan kepada para audiensnya. Komponen penting lain yang tak luput dalam The Wailing ini adalah skor musik yang mengerikan juga brilian, yang secara tepat mampu melipat gandakan ketegangan tersebut dari setiap adegan yang ada. Na Hong Jin yang sekaligus merangkap sebagai penulis cerita, secara tersirat memberikan pemahaman kepada kita bahwa tak ada yang benar-benar aman dari godaan iblis. Tiap tokoh diperkenalkan dan membawa perspektifnya masing-masing. Ada yang dengan rela ingin membantu sang protagonis, tokoh lain yang hanya ingin mengambil keuntungan dari konflik yang ada, atau tokoh protagonis itu sendiri yang hanya ingin menyelamatkan penduduk desa serta nyawa anak perempuannya. Sudut pandang yang berbeda dari setiap tokoh inilah yang membuat The Wailing ambigu secara moral. Na Hong Jin pun secara jenius menyamarkan sosok antagonis di antara tokoh-tokoh tersebut, yang pada akhirnya membuat para penontonnya harus berpikir dan menerka apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku sebenarnya di balik konflik yang dibangun pada film The Wailing ini. Cerita The Wailing sebagian besar digambarkan lewat sudut pandang sang protagonis yang bernama Jong-gu. Seorang polisi bertubuh gempal yang tengah menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan misterius serta wabah penyakit aneh yang menjangkiti penduduk desa juga menjangkiti anak perempuannya. Di mana para penduduk desa berubah brutal, membunuh anggota keluarganya dengan sadis, sebelum pada akhirnya ikut meregang nyawa karena penyakit aneh tersebut. Dalam perjalanannya menguak kasus, Jong-gu harus berhadapan dengan seseorang atau sesuatu yang merupakan entitas dari kebaikan dan kejahatan itu sendiri. Di mana pada akhirnya, Jong-gu harus menentukan mana yang baik serta mana yang jahat demi menyelamatkan para penduduk desa secara umum dan menyelamatkan nyawa anaknya secara khusus. Semakin jauh Jong-gu menguak kasus tersebut, semakin jauh pula Jong-gu terjatuh dalam lubang kebimbangan yang ia rasakan. Kebimbangan tersebut dipicu oleh kehadiran Il Guang, seorang dukun yang didatangkan untuk menyembuhkan sang anak. Juga datang dari seorang pria Jepang yang merupakan pendatang misterius di desa tersebut, atau datang dari sosok Mo Myung, perempuan misterius yang tiba-tiba saja hadir di hadapan Jong-gu dan memberitahu semua kejadian yang ada serta dalang dibalik semua tragedi tragis di desa tersebut. Jika kita mengikuti jejak Jong-gu sebagai protagonis di sepanjang film berjalan, tentu kita akan ikut merasakan kebimbangan yang Jong-gu rasakan. Bahwa pada akhirnya, iblis akan selalu menang atas jiwa-jiwa yang lemah. Di tengah kebingungannya, secara halus iblis menggoyahkan keteguhan jiwa Jong-gu dan membuatnya salah mengambil keputusan, juga mengaburkan pandangan Jong-gu soal kebaikan dan kejahatan itu sendiri.
Di samping itu, perspektif yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut mampu memberikan kita pandangan berbeda dan membuat penonton terkecoh lewat asumsi, dialog, serta adegan brilian yang ditebar sepanjang film. Jun Kinimura sangat mencuri perhatian dalam film The Wailing ini. Tokoh pria Jepang yang ia perankan dengan sangat baik ini memberikan perspektif lain yang mempengaruhi pengembangan karakter Jong-gu. Begitupun karakter Iguang dan Mumyong yang ikut membantu perkembangannya. Ketiganya berperan penting bagi tokoh Jong-gu dalam mempertanyakan keteguhan hatinya sendiri dan kemampuan Jong-gu dalam memecahkan masalahnya. Meskipun film ini sebagian besar diceritakan lewat perspektif Jong-gu, namun pada akhir film, semua inti cerita The Wailing sebetulnya justru tentang ketiga tokoh pembantu tersebut, antara Il Guang, si pria Jepang, dan Mumyong. Lalu, apa alasan saya membuat video yang mengulas film yang dirilis 4 tahun lalu ini? Adalah karena The Wailing merupakan film horor, thriller, supranatural yang tak hanya penting, namun juga brilian. Na Hong Jin lagi-lagi harus mendapat pujian karena berhasil menyuguhkan tontonan horor dari sisi yang selama ini jarang digali oleh penggiat sinema horor, yakni membangun atmosfer yang kelam serta pekat, serta ambiguitas yang membingungkan para penontonnya. 바럭지 같은 놈이 미끼를 생켜버렸구나. The Wailing adalah cara Na Hong Jin mengutarakan kegelisahannya atas kebiasaan kita sebagai makhluk sosial hari ini, yang tak jarang ikut larut dalam pusaran konflik dan kebencian hanya karena dasar asumsi atau persepsi orang lain tanpa melihat fakta yang ada. Juga sebagai cerminan diri kita, tentang dorongan diri, ketakutan, kebimbangan, serta motivasi yang tak hanya dibentuk atas kejadian mengerikan yang terjadi di luar diri kita, namun juga kejahatan yang ada dalam benak kita sendiri. Sejatinya, The Wailing bukanlah film horor bagi Anda yang menempatkan jump scare di atas cerita yang solid, serta nuansa kelam dan pekat yang ia bangun. The Wailing adalah film horor yang sejatinya syarat akan makna dan simbolisme, terutama dari ranah Kristiani. The Wailing merupakan film horor yang original, yang secara apik mampu menyandingkan antara kepercayaan yang masih lekat dengan hal gaib dan mistis, dengan kepercayaan Kristiani yang kental. Hampir tak ada celah yang terdapat dalam film The Wailing ini. Jikapun ada, saya rasa tak akan mempengaruhi pesan dan makna yang coba ia sampaikan kepada para penontonnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk klik like dan subscribe, serta share video ini ke kawan-kawan kalian. Untuk kedepannya mungkin akan terus mereview film dengan genre horor juga thriller. Mungkin jika ada rekomendasi dari kawan-kawan, bisa tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video lainnya. Sampai jumpa.